Di awal scene kita diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja selesai mantap-mantap. Scene berpindah menceritakan saat 10 tahun lalu menampilkan seorang pria yang sedang mencari alamat sebuah pabrik. Pria ini bernama Tetsuo. Tetsuo adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Seni Memahat yang datang dari Amerika. Ia diminta salah satu kenalannya yang bernama Kato untuk mendatangi pabrik itu. Saat Tetsuo masuk dan memeriksa keadaan di dalam pabrik, ia didatangi seorang wanita dan bertanya ada keperluan apa Tetsuo datang ke situ. Wanita ini bernama Maria. Maria adalah salah satu pekerja yang bekerja di pabrik itu. Tetsuo memberitahukan kalau ia adalah orang yang diminta Kato datang dan Maria pun langsung mengajak Tetsuo masuk ke dalam pabrik tersebut dan memperlihatkan isi pabrik tersebut. Ternyata pabrik itu adalah sebuah pabrik pembuatan boneka yang dinamakan boneka cinta atau sebuah boneka yang dibuat bertujuan untuk menemani para pria-pria yang kesepian. Saat Tetsuo sibuk melihat keadaan sekitar, ia bertemu dengan seorang pria yang sudah cukup tua yang sedang terlihat tidur di sofa. Pria ini bernama Kin. Ia adalah seorang perancang boneka cinta yang adalah satu-satunya perancang yang bekerja di pabrik itu. Kin pun langsung bangun, menjelaskan dan menunjukkan ke Tetsuo semua boneka yang sudah berhasil ia buat. Tapi sebenarnya ia belum puas dengan boneka-boneka itu. Aikawa berkata kalau sebelum ia pensiun, ia sangat ingin membuat sebuah boneka yang terlihat sangat sempurna dengan hasil mendekati persis seperti manusia. Tetapi ia masih belum bisa mewujudkannya. Karena itulah, ia meminta Tetsuo datang dan membantunya kalau Tetsuo mau dan setuju. Tetsuo berkata di dalam hati kalau ia sebenarnya sama sekali tidak ada keinginan untuk membangkitkan pabrik yang itu. Akan tetapi, karena Tetsuo membutuhkan uang, Tetsuo pun mengiyakannya dan menyetujui untuk bekerja di pabrik itu. Kin dan Maria sangat senang mendengar hal itu. Keesokan harinya, Tetsuo pun langsung menunjukkan keahliannya dan membuat sebuah boneka yang ternyata lebih bagus dari buatan Aikawa. Saat boneka itu selesai dibuat, Tetsuo, Maria, dan Aikawa memperlihatkan dan menjelaskan boneka itu kepada bos pemilik pabrik tersebut. Bos mereka bernama Kubota. Ia adalah seorang mantan polisi yang memutuskan untuk berhenti dari profesinya karena ia ingin membuka usaha boneka cinta dan bekerja sama dengan Aikawa. Saat memeriksa dan memegang boneka tersebut, bos Kubota bilang kalau boneka ini tidak bagus karena boneka itu tidak terlihat realistis. Boneka itu mempunyai bentuk payudara yang sangat bulat dan besar, tapi pelanggan pasti merasa tidak puas. Karena yang diinginkan pelanggan adalah boneka yang realistis dan sangat mirip dengan manusia. Bos Kubota akhirnya meminta mereka membuat boneka lagi sesuai keinginannya. Scene selanjutnya menampilkan Tetsuo dan Aikawa berada di sebuah kedai untuk minum bersama. Mereka berdua pun bertukar pikiran membahas bagaimana caranya agar mereka berdua bisa membuat boneka yang lebih realistis. Tanpa disangka, Tetsuo pun mendapatkan ide untuk menggunakan model manusia asli, akan tetapi Tetsuo terlihat kesulitan menjelaskannya dan merasa bahwa Tetsuo tidak punya alasan meminta sang model untuk melakukannya. Kin tetap meyakinkan Tetsuo untuk mencobanya dulu, walau akan ada banyak resikonya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya melakukan rencananya. Tetsuo dan Kin memakai baju dokter palsu yang mereka beli seharga 4.309 yen. Model yang mereka tunggu pun akhirnya datang ke pabrik. Tetsuo langsung menyambut model wanita itu. Ia ternyata adalah wanita yang sangat cantik, bernama Sonoko Ozawa, bukan Maria Ozawa. Siapa itu? Saat akan mencetak payudara Sonoko, mereka berdebat siapa yang akan membuat cetakan itu. Mereka akhirnya bersuit dan dimenangkan oleh Kin si Pak Tua. Dan ia kegirangan karena akan melihat dan memegang gunung kembar Sanoko. Saat akan mencetak, Kin malah berkata ia tidak sanggup. Ia menyuruh Tetsuo melakukannya. Dengan perasaan canggung karena Tetsuo sudah 3 tahun tidak menyentuh wanita, ia akhirnya mencetak payudara Sanoko sambil modus melihat-lihat payudara Sanoko. Seperti saat Sanoko akan membuka cetakannya. Setelah selesai mencetak, Kin bertanya, apakah Tetsuo memegang payudara Sanoko? Tetsuo bilang, ia ingin menyentuhnya, tapi itu adalah sebuah kejahatan. Kin marah. Karena bagaimana Tetsuo bisa membuat boneka dengan payudara yang mirip aslinya tanpa menyentuhnya sama sekali. Kin langsung bergegas mendatangi Sanoko yang baru selesai ganti baju dan meminta agar Tetsuo boleh memegang payudara Sanoko. Tak diduga, Sanoko mau dipegang payudaranya dan saat Tetsuo memegangnya, ia memejamkan matanya dan berkata dalam hati kalau ia sedang berada di surga dunia.
Setelah semua proses selesai, Sanoko pun pamit dan ternyata anting Sanoko tertinggal di pabrik itu. Tetsuo pun berlari mengejar Sanoko dan bertemu di stasiun kereta. Dengan rasa malu namun berani, Tetsuo menyatakan perasaannya pada Sanoko. Ia menyukai Sanoko pada pandangan pertama. Tanpa diduga, ia tiba-tiba mengajak Sanoko berpacaran dengannya. Jawaban Sanoko ternyata juga tidak terduga. Ia hanya mengangguk dan kini mereka berpacaran. Keesokan harinya, Tetsuo bercerita pada Kinkin soal Sanoko. Kinkin terkejut karena Sanoko menerima Tetsuo padahal mereka baru bertemu. Cerita berlanjut memperlihatkan Kinkin, Tetsuo, dan Sanoko sedang makan malam bersama. Sampai di sini, Sanoko belum mengetahui kalau Kinkin dan Tetsuo adalah pembuat boneka pemuas birahi. Cerita berlanjut saat boneka buatan Tetsuo, hasil cetakan Gunung Sanoko, sudah selesai dibuat. Kali ini, bos Kubota sangat menyukai boneka itu. Ia langsung menyuruh karyawannya menjual boneka itu dengan cepat. Boneka dengan cetakan Gunung Sanoko tersebut sangat laris di pasaran. Bahkan, ada yang sampai menjadikan boneka itu pasangannya. Tetsuo dan Sanoko akhirnya menikah. Karena saking gugupnya, Tetsuo malah memasangkan cincin untuk Sanoko ke jarinya sendiri. Mereka sekarang tinggal berdua di sebuah rumah sederhana. Mereka terlihat sangat bahagia bersama-sama. Setiap hari, mereka bekerja, makan malam, dan bermantap-mantap setelahnya. Walaupun terkadang Tetsuo terlihat kecapean, karena saat itu, boneka buatannya sangat laris dan banyak pesanan. Setelah beberapa tahun menikah, scene dilanjutkan di pabrik, dan Tetsuo menerima kabar bahwa Kinkin meninggal. Tetsuo, Sanoko, dan orang-orang pabrik pun datang ke pemakaman Kinkin. Tetsuo pastinya sangat merasa kehilangan setelah kematian Kinkin, sampai ada orang baru yang bekerja di sana. Orang ini bernama Morizumi, yang akan membantu Tetsuo bekerja karena Tetsuo sedang membuat boneka dengan formula yang baru. Setelah ketemu rumus yang pas, ternyata Morizumi adalah seorang pengkhianat dan mencuri data-data Tetsuo dan memberikannya ke pesaing pabrik tempat kerja Tetsuo. Tetsuo menjadi galau. Ia tidak pulang ke rumahnya dan malah pergi minum. Sesampainya di rumah, Tetsuo dan Sonoko bertengkar karena Sonoko sebenarnya ingin memberitahu sesuatu. Namun, Tetsuo tidak langsung pulang. Tetsuo yang sedang galau dan sedih bertemu dengan seorang perempuan yang sedang marah-marah sendiri karena tidak bisa mendapat boneka di game capit di suatu tempat. Tetsuo menyelamatkan perempuan itu dari amarah petugas. Perempuan ini bernama Hiroko. Ia berterima kasih dan meminta maaf pada Tetsuo karena merepotkannya. Hiroko akan menraktir Tetsuo karaoke untuk membalas kebaikannya. Tetsuo pun mengiyakannya dan mereka berkaraoke bersama. Bukannya pulang, mereka malah pergi ke hotel untuk bermantap-mantap. Hiroko berkata kalau ia mau melakukan itu karena ia kesepian dan Hiroko langsung meninggalkan Tetsuo. Saat Tetsuo sampai di rumah, Sonoko ternyata sudah tidak ada di rumah. Ia beralasan pulang kampung menemui orang tuanya yang sakit. Tapi, tiba-tiba ibu Sonoko telepon dan berkata bahwa Sonoko tidak bisa dihubungi dan ayahnya baik-baik saja. Singkat cerita, Sonoko akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan diantar seorang pria. Mereka bertengkar dan Sonoko bilang akan jujur, tapi ia meminta waktu seminggu untuk mengatakannya. Setelah seminggu berlalu, mereka akhirnya ngobrol di meja makan. Mereka berdua mengakui kalau mereka pernah tidur dengan orang lain dan Tetsuo juga mengakui pekerjaannya sebagai pembuat boneka cinta. Sanoko ingin bercerai dengan Tetsuo dan keesokan harinya saat Sanoko membawa surat cerai, Tetsuo menyadari kalau Sanoko masih menyembunyikan sesuatu. Ia berkata bahwa ia tidak mau bercerai jika Sanoko masih menutupi sesuatu. Ternyata alasan Sonoko tidak pulang ke rumah bukan karena berselingkuh, tapi ia harus dirawat di rumah sakit karena ia divonis kanker. Kasihan ya guys. Tetsuo yang menyadari kalau istrinya tidak punya umur yang panjang, menangis dan tidak mau menceraikan Sonoko. Ia akan menemani dan merawat Sonoko katanya. Saat Tetsuo datang ke rumah sakit menemani Sonoko, dokter menjelaskan bahwa Sonoko terkena kanker lambung progresif dan ada gejala kelenjar bening dan hati yang artinya perawatan hanya bisa mengurangi rasa sakitnya, tidak bisa disembuhkan. Saat mereka sudah di rumah, Sonoko yang sadar hidupnya tidak lama lagi meminta Tetsuo membuat boneka seutuhnya dari tubuh Sonoko agar bisa menggantikan Sonoko nantinya. Karena mereka sudah jarang bercocok tanam, Sonoko meminta Tetsuo untuk mantap-mantap dengannya di sisa hidupnya setiap harinya.
Mereka melakukan hal itu setiap malam sampai Tetsuo sadar kalau Sonoko semakin kurus. Sonoko akhirnya diceritakan sudah meninggal, dan boneka buatan Tetsuo pun telah selesai. Boneka ini terlihat sangat sempurna, persis seperti impian Aikawa dan Tetsuo. Boneka ini mempunyai bentuk dan kulit yang rasanya hampir sama dengan manusia. Tetsuo menamakan boneka ini dengan nama Sonoko, dengan huruf besar untuk membedakan dengan Sonoko yang asli. Untuk menghormati Sonoko, pabrik itu memproduksi boneka Sonoko dengan terbatas, yaitu hanya 100 unit. Tak disangka, dalam 2 menit, boneka itu pun habis terjual. Tetsuo dan para pegawai pun kegirangan. Beberapa hari kemudian, pabrik itu didatangi polisi dan akan menangkap bos Kobuta karena mereka memproduksi boneka Sonoko sangat realistis dan mirip dengan manusia. Bos Kobuta yang mantan polisi sangat santai dan berkata ia akan menemui Tetsuo dan pegawai lainnya dan mengajak mereka makan-makan setelah 3 hari. 3 hari kemudian, bos Kobuta benar-benar bebas. Benar-benar ya hukum bisa dibeli. Mereka merayakan keberhasilannya dengan makan dan minum-minum. Di akhir film, kita diperlihatkan Tetsuo sedang berjalan di pantai dan bertemu dengan anak-anak yang sedang mengerumuni sesuatu. Ternyata, mereka sedang melihat boneka cinta yang pertama kali dibuat Aikawa. Tetsuo pun tertawa dan film pun selesai.